Salam sehat. Kita tidak bosan-bosannya belajar bandarmologi. Di sini yang kita bahas adalah saham Kijen. Saham yang baru IPO tertanggal 1, bukan baru IPO ya, relatif baru. 5 tahun baru IPO ya. Tanggal 1 Juli 2019. Nah, data diambil kisaran waktu IPO sampai sekarang, yaitu tanggal 20 Desember 2024. Kita langsung aja ke underwriter ya. Yang pertama, ini banyak ya underwriternya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, 5 underwriter, tapi saya 3 ya. Yang saya masukkan 3, yaitu PG, Panca Global Sekuritas, kemudian TX, Dana Wibawa Sekuritas Indonesia, EL, Evergreen Sekuritas Indonesia. Ada Investindo Nusantara Sekuritas dan Panin Sekuritas. Panin itu GR kayaknya. Itu dimana lembar saham waktu IPO yaitu 150 juta lembar, yaitu setara dengan 30% dari total share. Saham dipegang oleh founder share itu 350 juta lembar. Itu maka kedudukannya seperti ini. Nah, seperti saat bentuk P, di mana porsi saham waktu IPO yaitu 30-70. Setelah IPO berjalan sampai sekarang, saham publiknya berkurang 1%, saham founder share-nya bertambah 1%, ya agak sedikit positif. Ya, 1% ya. Saham publiknya jelas berkurang, bukan bertambah. Itu indikasi positif. Kemudian posisi sekarang ya Kresno itu 136 ya. Kijen menguat 16% hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 20. Tetapi dibanding harga IPO lebih rendah, yaitu turun 32,67%. Jadi diperlukan 48% lebih dikit untuk kembali ke harga IPO yang 202. Kita konsen ke yang buy sell ya, karena ini makna dari bandarmologi itu sendiri, yaitu harga bandar yang menguasai saham tersebut. Nah, ini saham publiknya udah habis, jadi terjual semua, dijual belikan semua selama kurun waktu 5 tahun itu. Bahkan saham holder share, apa namanya holder share ya? Ya, founder share itu ya dijual belikan juga. Tapi positifnya saham publiknya berkurang ya. Jadi bandar ini kurang atau dibagi rata ya. Ya dibagi rata ini karena 7%, 6%, 3%, 3%, 2%. Nah, jadi yang jual beli kalau kita rata selama 5 tahun itu tidak ada bandar yang dominan. Dibagi roto. Nah, tetapi yang jual ini yang dominan underwriter-nya, yaitu PGF, PG. Ya, itu jual 69% sama 30%-nya. Jadi hampir terjual semua ya melalui PGF dan PG. Dari total share-nya yang 143,
Bentar, ini yang persentase dari bentar ya. Ya. Jadi ini persentase dari ya, yang di buy sell ya. Jadi dari yang jual beli keseluruhan, mungkin yang melibatkan atau saham yang founder share-nya itu juga ikut terjual karena melebihi dari saham pabrik soalnya ya. Jadi PG 61%, PG juga 26%. Jadi sekitar 87% itu dijual oleh broker dengan kode PG ini, baik F maupun PGD. Lainnya tipis-tipis. Ya, dan lain-lain di sini 12%. Nah, itu intinya bahwa wajar kita lihat chart ya. Nah, wajar sahamnya digoreng sedemikian rupa menyentuh angka 2000-an, kemudian diguyur ya oleh PG. Yaitu ringkasan ceritanya ya. Intinya kalau pengen lihat ya per 3 bulan kita lihat, tapi itu terlalu detail dan terlalu cuannya juga belum tentu ya. Tapi lebih teliti, tapi lebih lama ya. Kita akan cari yang sederhana aja. Jadi sampai dari harga yang menyentuh high-nya di 2000-an dan sekarang tinggal 130-an. Ya, ini kemarin ditutup di 136 ya. Ya, Kijen. Itu isi tukang guyur. Ini ada volume ya ini ya. Nah, ini asing jualan ya. Yaitu si PGF. Nah, kalau kita lihat dari total keseluruhan yang 500 juta lembar itu yang di buy sell 32, jadi melebihi kapasitas ya. Yang dimana 30% saham pabriknya yang dijual belikan 32%. Ya. Jadi free float-nya minus 3,7%. Itu jelas ngambil dari shareholder. Jadi shareholder ini ada yang beli, nambah kepemilikan, jadi karena tadinya 70 jadi 371. Jadi ada ya 1,3% shareholder itu buy. Ya. Nanti kasih keterangan di sini ya. Wajar kita baru belajar ya. Biar bisa membaca data dengan sistematis. Nah, kalau keseluruhan dari saham yang ada, total share yang ada, itu underwriter atau shareholder atau founder share ya, itu menguasai 71,37%. Itu diambil dari saham publik. Ya. Itu nah, jadi di pembelian ini untuk yang total seluruhnya ya, itu tidak ada bandar yang dominan. AHA di sini baru 2,1%. Ya. Nah, ini aja 1,8, jadi selisihnya nggak terlalu banyak ya. Belum bisa dikatakan bandar. Nah, kita yang sell. Oh ya, jadi AHA ini
nyangkut di 1,4 ribu harga atau 1.400 ya. ZP di 518, CP di 178 dan seterusnya. Sedangkan ini yang Pestapora karena dia harga jual di 361 jelas untung karena modalnya di 202 ya. Ini jual 361. Ini PG yang lokal, ini juga cuan besar. Nah, ini kita perhatikan dua ini yang dominan yaitu PGF dan PG yang underwriter ya, yang jualan. Yaitu sebanyak 19,7% dan 8,6%. Shareholder masih pegang, termasuk menambah kepemilikan. Ya, kita ke sini ya. Jadi ini yang jual, yang beli banyak rata-rata retail ya. Yang jual ini yang underwriter, PGF dan PG, masing-masing 61% dan 27%. Nah, enak ya lihatnya ya. Jadi ini retail, kalau ada LL ini lain-lain jadinya. Jadi AH tetap dianggap besar, tapi cuma 7%. ZP juga terbesar nomor 2, tapi cuma 6%. Yang LG ini, walaupun gede ini, gabungan dari sekuritas yang lain-lain. Banyak puluhan. Nah, jadi dari ini, yang di buy sell, 90% udah dijual belikan, 100% udah dijual belikan, bahkan melibatkan saham yang ada di founder share itu 10% dari total saham publik ya. Kalau kita dari keseluruhan itu 66% ya, ditambah dengan 4%, terus buy sell-nya 30% ya, tetap ya. Tapi sekali lagi saham atau shareholder atau founder share itu buy, menambah kepemilikan walaupun dikit 1%, yaitu dari 70 ke 71. Nah, itu ya. Itu saham Kijen. Nah, kita ingin lihat dari sideways sampai kenaikan itu bandar apa yang merajai ya, atau yang berkontribusi atas kenaikan harga saham ini. Nah, ini ya Kijen. Nah, saya beli 401 lot, dimana total B di 53. Nah, cuan cuma 56 ribu, itu belum potong fee, jadi belum cuan ini namanya ya. Mudah-mudahan besok cuan. Nah, dari pergerakan bandar selama di sini tertulis di mulai low-nya tertahan ya, jadi turun, downtrend akut, mulai mendatar ya, sideways, low-nya tertahan, yaitu tanggal 28 bulan 6 sampai dengan tanggal 20 bulan 12 2024, itu posisi bandar seperti ini. LG itu 68% buy, PD, LG itu Trimegah ya, ini milik sekuritas milik dari Boy Thohir ya, atau Thohir bersaudara, yang 3 bersaudara ya. Terus PD 14%, CP 7%. Jadi rajanya LG. Kemudian PD dan CP. Selama dari tertahan sampai reversal. Di mana CC jualan, ini CC ini diduga ini beli waktu benar-benar sideways ya. LG ini yang pengerek ya, pengerek harga itu naik ke utara. EP ini terkenal sebagai apa,
kalau sepak bola itu distributor, jadi mengatur dua untuk meramaikan running trade, volume ya, dia agar volumenya meningkat. NI, XI, YP. Ya. Jadi ini PG, ini terpercaya, ini adalah yang akum, tapi baru 5 hari ini, di mana saham Kijen naik tinggi. Jadi termegah ya. Ini investor di SMPR, Pepro, BCBR, menengah, kalau Rekom dia beli. Juga Bandar kredibel ya. PD one day trading, banyak retail. CP pengerek keluar masuk beli jual. Oh ini ya. Aset koleksi saham-saham bagus. GR fund jika lotnya besar itu Bandar. AK asing pengerek. AK mid. Jadi ini GRAK ya, bagus loh gitu ya. Nah itu saham Kijen. Ini yang jual CC ya, ini retail, one day trading, EP juga Haritanu, NI ya sama dengan CC, XC ini Primas belum tahu, YP ya banyak retailnya. Nah, DH. Nah, itu kita coba lihat apa yang penting lagi. Ya, ini ya. Jadi Kijen di posisi 136, naik 16% dari previewnya 117. Itu kita Kijen. Ya, Kijen. Kita kembali ke judul Bandarmologi Kijen. Ya. Untuk tertanggal 20 Desember 2024. Salam sehat.